Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Kali ini Bapak Ibu, saya akan berbagi pengalaman saya membuat video pembelajaran. Ini video tutorial ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan permintaan teman-teman yang ingin belajar membuat video pembelajaran. Yang saya pakai untuk aplikasinya adalah KineMaster. Syarat yang pertama, karena saya pakai KineMaster, maka yang pertama aplikasi tersebut sudah harus terpasang di HP kita. Kemudian saya akan menyampaikan materi, maka dari itu saya harus membuat video PowerPoint ya, PowerPoint atau paparan yang saya ekspor menjadi video. Kemudian yang ketiga yang harus ada adalah video paparan kita atau video penjelasan kita. Jadi ada 3 hal atau 3 poin yang harus ada. Yang pertama adalah aplikasi KineMaster-nya. Kemudian kita sudah memiliki PowerPoint yang sudah diekspor dalam bentuk video. Kemudian yang ketiga adalah video pemaparan atau penyampaian materi. Kalau ketiganya sudah ada, maka kita mulai dengan menggabungkan video-video tersebut menggunakan aplikasi KineMaster. Yang pertama adalah klik aplikasi KineMaster. Kemudian karena ini adalah proyek baru, maka klik tambah. Kemudian pilih aspek rasio, saya pilih yang 16:19 agar landscape seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Langkah pertama adalah klik media. Di bagian media, saya akan ngambil dari biasanya mulai dari gambar dulu karena saya ambil dari gambar karena biasanya antara PowerPoint dengan pemaparannya tidak bareng sehingga ada jeda beberapa detik, maaf. Kita tarik sepanjang yang kira-kira nanti PowerPoint-nya akan muncul. Nanti kita bisa atur kembali. Kemudian kembalikan ke awal lagi. Kemudian klik lapisan. Di lapisan itu ada media, ada efek, ada hamparan, ada teks, ada tulisan tangan. Lalu kita pilih yang media. Di media ini kemudian kita pilih atau kita cari video kita yang mempresentasikan atau menjelaskan. Saya simpan di ekspor kalau tidak salah. Ya, betul. Nah, setelah ini kita atur tingginya. Kita mau letakkan di mana? Bisa di kanan, bisa di kiri. Nah, karena ini saya sudah membuatnya dalam bentuk format setengah badan, maka saya pilih kalau tidak di kanan ya di kiri. Nah, kira-kira di kiri saja, di kanan saja, maaf. Di kanan bisa kita atur lebih tingginya seberapa. Oke, seperti itu. Kemudian ini kan warna hijau, maka agar warna hijaunya hilang, kita lihat digeser di bagian ini, digeser. Ada kunci chroma atau chroma key. Klik kunci chroma atau chroma key. Kemudian aktifkan. Nah, lalu kita atur-atur bagian sini. Bagian sini kita atur agar posisinya gambarnya lebih jelas. Kalau sudah, klik tanda centang. Oke. Kemudian kita klik lagi untuk animasi masuknya. Masuknya bagaimana? Saya ingin memilih masuk gambarnya agar terkesan lebih halus adalah kita lihat ya, akan seperti itu yang kira-kira logis lah, ini kelihatannya lebih bagus. Seperti itu. Kita atur kecepatannya dengan menggeser-geser. Oke, di 3,5. Kalau sudah merasa oke, kita klik centang. Kita coba putar. Iya, kelihatan. Coba kita ulangi lagi.
Tadi di bagian awalnya kurang asik nih. Bagian awalnya ini, bagian awalnya, di sini saya ingin memotong bagian depannya. Maka klik biar berwarna kuning, ada kuning-kuningnya. Kemudian klik gambar gunting, kemudian pangkas ke kiri. Pangkas ke kiri. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jumpa lagi dengan saya Inspirasi. kita juga bisa menyamakan. Klik lagi, pangkas kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak kesini lagi. Coba kita geser-geser agar pas posisinya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, ini tadi ada yang kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Inspirasi. Kita geser biar sampai saya itu mengucapkan dengan judul, baru saya saya mengucapkan KD apa yang akan disampaikan. Siswa Inspirasi. Kali ini kita akan belajar tentang KD. Nah, sedikit lagi. Nah, setelah ini baru saya masukkan apa? Masukkan video PowerPoint-nya. Oke. Nah, coba kita cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Inspirasi. Siswa Inspirasi. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah bahasa yang terdapat dalam teks iklan, slogan, dan juga konsep. Namun, seperti biasa, sebelum materi. Oh, ini kelihatannya saya sudah membuat. Jadi tidak perlu ini, saya buang ini. Ya, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, bagus. Jumpa lagi dengan saya Inspirasi. Siswa Inspirasi. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah bahasa yang terdapat dalam teks iklan, slogan, dan juga Ya, sudah pas. seperti biasa. Sebelum materi pelajaran ini kita mulai, tolong kalian yang tombol subscribe-nya Nah, ini karena ada permintaan ini, saya akan memberikan gambaran atau layer tentang subscribe. Oke, ambil seperti tadi, lapisan saya klik, kemudian ambil media, kemudian ini video subscribe-nya kita atur posisinya. Mungkin di sini. Kemudian kunci kromanya jangan lupa agar itu hilang, warna hijaunya aktifkan. Oke, kita cek. subscribe-nya masih merah. Iya. Kita mulai. Dalam pembelajaran Oke. kali ini, Sampai hilang subscribe-nya, kemudian saya potong. Maka saya klik untuk memotong, klik bagian yang akan dipotong. Itu ditandai dengan adanya garis-garis, berarti di bagian video subscribe-nya itu dipotong. Kemudian klik tanda gunting, kemudian akan muncul ini pangkas ke kiri atau pangkas ke kanan. Saya pilih pangkas ke kanan karena yang akan saya buang di bagian kanannya. Oke, sudah. Kita cek. kita mulai. Dalam pembelajaran kali ini, indikator pembelajaran
pertama, memahami apa saja sih kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat pada penggunaan slogan. Oke, karena ini sudah antara suara saya dengan dengan apa namanya, dengan eh, PowerPoint-nya sudah saya sinkronkan. Waktu pengambilan video, pembuatan video PowerPoint, maka ini saya pikir semuanya sudah sesuai dengan harapan. Cuma tinggal di bagian-bagian tertentu kita cek apakah gambar saya ini menghalangi. Oh, ini ternyata agak-agak menghalangi ya. Agak menghalangi ini, menghalangi tayangan iklannya, tayangan di belakangnya. Ada lagi menghalangi tidak? Bagian yang ini tidak menghalangi. Bagian yang ini menghalangi. Oke, saya atur agak-agak, saya geser lagi, geser agar tidak terlalu menghalangi. Oke, coba kita lihat di bagian yang tadi. Kelihatannya agak lebih kecil, kita perkecil sedikit lagi. Oke, kita cek. Perjalanan wisata tersebut terdapat kalimat fakta dan keterangan. Ya, menghalangi tapi tidak terlalu banyak lah, saya pikir masih bisa dibaca atau masih bisa dilihat di saat nanti analisis. Kemudian kita lihat di bagian closingnya. Kolom komentar dan saran bagi pertanyaan yang ada yang ingin kalian ketahui. Insya Allah nanti kami akan jawab semakin lama. Bagi kalian subscribe. Ya, ini kembali lagi permintaan subscribe, saya ambil dari yang tadi. Sama, saya letakkan di sini. Kemudian oke, kunci chroma-nya diaktifkan kembali sampai sini saja. Oke, sampai bagian sini saja. Kemudian saya potong sebelah kanannya. Oke, kita coba cek lagi. Demikian saja, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, agar ini gambar tidak hilang begitu saja, maka bagian atas agar panjangnya disesuaikan. Ini saya potong sehingga panjangnya bisa sama. Iya. Kita cek lagi. Iya, begitu. Sudah selesai. Kemudian kita ambil bagian yang untuk bagian opening. Bagian opening saya akan mengambil dari video yang saya sudah ini biar sama sampai kemudian bentar. Oke, kita potong
sebelah kanan. Kemudian kita mulai. Nah, ini di bagian sini transisinya terlalu kasar, maka saya akan ambil di transisi dengan klik bagian putih. Kemudian saya pakai classic transition saja. Kemudian mungkin pakai ini kelihatannya bagus. Iya, ini kelihatannya bagus. Oke, kita coba. Nah. Oke, nah sudah. Kemudian biar kelihatannya manis, ini suara dari openingnya saya hilangkan dengan klik ini, kembali ke klik, kemudian gambar speaker, kemudian suaranya saya kosongkan tentang, tetapi kemudian saya masukkan suara agar sampai ke pembicaraan. Suara ini dengan cara masukkan audio, dilihat ada gambar ini, maaf ya. Kemudian kita pilih, saya biasanya pakai ini. Kemudian masukkan tanda plus, klik tanda plus yang ada di sini. Ini contohnya sudah terdengar, plus saya oke, setuju. Saya gabungkan pula dengan ini. Oke, kemudian kalau ini saya masukkan lagu ini plus. Oke, jadi sudah ada 2 lagu yang diputar bersamaan. Kalau sudah, centang, klik centang, kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Inspirasi Pagi. Kita inspirasi. Kita akan belajar tentang kaidah-kaidah bahasa. Nah, karena ini sudah mulai berbicara, maka backsoundnya akan saya kurangi, volumenya dengan cara ini. Saya klik, kemudian saya klik pangkas atau bagi di playheads, artinya dibagi menjadi 2. Demikian pula di satunya lagi di bawahnya, geser, pangkas, bagi di playheads. Kemudian kita atur volumenya dengan cara klik, kemudian klik speaker, kita rendahkan sekitar 60-an lah. Oke, satunya lagi juga kita aturkan, direndahkan sekitar 60-an. Kita coba. Oke, kemudian suara orangnya kelihatan kurang besar, volumenya kurang tinggi, maka klik di bagian ini, kemudian klik suara, kita tinggikan sekitar 150 lah. Oke, mungkin sudah cukup tinggi. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks iklan, slogan, dan juga poster. Namun, seperti biasa, sebelum materi pelajaran yang kita mulai, tolong yang tombol subscribe-nya masih merah, klik di sini. Sudah? Oke, kita mulai. Oke, saya pikir ini sudah cukup bagus. Kita klik di sini, klik ke belakang. Oke, sampai belakang sudah selesai. Berarti video ini sudah merasa yakin untuk di-publish. Maka seperti biasa, klik tanda ini bagian pojok kanan, kemudian ini
Kita ulangi lagi, buka. Kemudian ada beberapa tombol main, tombol bagi. Saya tekan tombol bagi. Nah, tombol bagi ini berarti mau mengekspor. Ini pilihannya adalah di HD dan seterusnya. Ini kemudian rendah dengan posisi tinggi. Saya ambil di posisi tinggi karena biasanya kalau posisi rendah kurang bagus hasilnya. Saya posisi tinggi. Kemudian klik ekspor. Maka video ini akan diekspor. Nunggu sampai selesai pengeksporan, baru nanti kita bisa menyampaikan atau mengunggah ke YouTube. Setelah selesai proses ekspor, nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk mengetahui apakah benar ini proses ekspor dari video kita, maka kita bisa mencoba memainkannya dengan cara klik di bagian play. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ternyata sudah benar. Ini adalah video yang kita putar, yang kita ekspor tadi. Kali ini kita akan belajar tentang Kita coba lihat sampai akhirnya, apakah sudah benar sampai akhir. Ya, ternyata video ini sudah sampai akhir. Jadi sudah sesuai dengan harapan kita. Kemudian kalau kita akan bagi, ya, share ke yang lain, tinggal klik bagian share. Nanti kita akan bisa, apakah kita akan bagi lewat Facebook, YouTube, ataupun yang lain. Di sini ada beberapa pilihan. Ya, beberapa pilihan, kita masuk di mana terserah. Kita mau membaginya lewat mana. Kalau saya biasanya lewat YouTube. Sudah. Kemudian ini juga video ini bisa kita buka di galeri kita. Kita cek apakah di galeri kita sudah ada. Di galeri kita lihat biasanya ada bagian ekspor. Ini ternyata sudah ada video kita. Ya, sudah. Dari sini juga kita bisa membaginya lewat sini. Ini di bagian bawah ada kolom atau ada simbol untuk membagi. Tinggal kita bagi lewat mana saja. Di sini ada pakai link atau pakai ini. Sudah ada semua seperti tadi. Tinggal klik dan ikuti yang diinginkan oleh masing-masing. Demikian saja penjelasan saya bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Semoga informasi ini dapat dipahami dan dapat diikuti contohnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.